Mulai. Halo, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pagi ini saya akan menyampaikan renungan yang saya akan beri judul yaitu tentang integritas dan kejujuran. Sebagai dasar yang saya ambil dari Alkitab, saya ambilkan dari Amsal 2 ayat 20 sampai 21 yang saya akan bacakan. Sekali lagi Amsal 2 ayat 20 sampai 21. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan orang benar, karena orang jujurlah yang akan mendiami negeri, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di sana. Saya akan menggarisbawahi kata-kata karena orang jujur yang akan mendiami negeri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang integritas dan kejujuran, saya akan ambil apa itu arti kata integritas dan kejujuran itu sendiri. Kalau menurut KBBI, ya, integritas, saya bacakan, integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, atau kalau saya boleh simpulkan adalah perbuatan sesuai dengan perkataan. Sekali lagi, kalau saya boleh simpulkan dari kata integritas yang saya ambil dari KBBI, bahwa di sini adalah perbuatan sesuai dengan perkataan. Sedangkan kata jujur atau kejujuran adalah ketulusan hati atau ketulusan ketulusan hati. Jadi Bapak Ibu, kalau orang sudah memiliki sifat integritas, berarti paling tidak sudah mempunyai kejujuran, sifat kejujuran paling tidak untuk dirinya sendiri, karena apa yang dikatakannya itulah yang diperbuatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa integritas dan kejujuran, tentu terutama integritasnya Bapak Ibu, karena saya sampaikan tadi bahwa orang yang sudah memiliki integritas biasanya paling tidak sudah berbuat jujur kepada dirinya sendiri. Nah, integritas itu memang seharusnya dimiliki semua orang, terutama adalah orang dewasa. Karena apa? Apalagi kalau kita berbicara integritas, itu seorang pemimpin kalau tidak mempunyai integritas, wah itu akan luar biasa dampaknya. Tidak usah jauh-jauh, kita sebagai orang tua, kita harus memiliki yang namanya integritas. Apa jadinya kalau kita melarang anak-anak kita untuk tidak merokok, sedangkan kita sendiri menunjukkan perbuatan-perbuatan kita merokok di depan anak-anak? Pasti anak-anak tidak akan merasa mempunyai suatu role model. Karena apa? Karena apa yang dikatakan orang tuanya, ternyata orang tuanya pun tidak bisa melakukannya. Contoh yang lain misalnya, orang tua berkata bahwa anak-anak, kalian harus mengasihi kakakmu, adikmu, orang tuamu. Tetapi apa yang diperbuat ketika ayah itu melakukan KDRT terhadap ibunya, orang itu tidak akan respect tadi kepada orang tuanya. Itulah salah satu atau contoh-contoh dari kata integritas. Jadi Bapak Ibu, apa yang dikatakannya oleh seseorang itu harus diikuti dengan perbuatan. Jadi tidak ada istilah bahwa hanya bisa menyampaikan
kata-kata yang baik, tetapi dia sendiri tidak dapat melakukannya. Karena apa? Karena kita mempunyai Tuhan. Tuhan Yesus sudah melakukan integritas, memiliki integritas yang luar biasa. Tuhan Yesus tidak hanya mengajar tentang kasih, tetapi Tuhan Yesus juga melakukan hal yang serupa. Contohnya Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus dihadapkan kepada situasi yang sulit, yaitu ketika Tuhan Yesus dihadapkan kepada seorang perempuan yang berzina. Di sana banyak orang-orang Yahudi terutama yang mengatakan kepada Tuhan Yesus, apa yang harus dilakukan Tuhan? Menurut hukum Taurat, orang yang berbuat zina ini akan diberi hukuman yang berat, dirajam dengan batu dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak bisa dicobai. Tuhan Yesus adalah mempunyai integritas yang luar biasa. Jadi apa yang dikatakan oleh maksudnya orang-orang Yahudi itu, Tuhan Yesus menjawabnya dengan lugas dan tepat, yang orang-orang yang mencoba untuk menghakimi orang yang telah berbuat zina itu akhirnya tidak ada satupun yang melakukannya. Karena apa? Karena ketika Tuhan Yesus dihadapkan kepada seorang perempuan yang baru saja berzina ini, jawabannya luar biasa. Iya. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa, siapa yang pertama kali yang harus melempari batu orang yang berbuat zina ini? Apa yang dilakukannya oleh orang-orang yang mencobai Tuhan Yesus? Tidak ada satupun orang yang melakukannya, karena dia merasa telah juga berbuat dosa. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa. Inilah contoh yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah memberikan suatu pelajaran yang luar biasa. Selain tentunya dia apa yang dikatakannya, yang disampaikan melalui khotbah-khotbahnya, dia pun melakukannya di depan orang banyak, di depan murid-muridnya. Itulah yang bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai contoh semua murid-muridnya, bahkan untuk kita sampai sekarang ini. Kiranya apa yang saya sampaikan renungan pagi ini berkenan pada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.